Ya, PSSI menilai bahwa JIS ini belum layak untuk menggelar FIFA Match Day sehingga laga kedua Timnas Indonesia melawan Curaçao ini batal digelar di Jakarta International Stadium. Kita akan membahasnya langsung dengan Ari Wibowo, PLT Project Director dari JIS, dan perlu kami informasikan bahwa sebelumnya kami juga sudah berupaya untuk menghubungi pihak PSSI namun menyatakan belum bisa bergabung dalam dialog kali ini. Pasti juga ini menjadi pertanyaan bagi Mas Ari dan juga tim, sebenarnya ya kehadiran dari PSSI untuk bisa memperjelas alasan-alasan yang mungkin sudah diungkap. Ada 3 alasan besar yang menyatakan mengapa kemudian PSSI menilai JIS ini belum layak untuk menggelar FIFA Match Day. Nah, kali ini bagaimana kemudian JIS menyikapi uji kelayakan PSSI yang menyatakan bahwa infrastrukturnya belum layak nih untuk menggelar pertandingan timnas saat FIFA Match Day. Silakan Mas Ari. Ya, terima kasih. Selamat sore. Pada prinsipnya kami terus berkomunikasi dan berkoordinasi intens dengan PSSI karena dari jauh hari kami sudah melakukan pengecekan ya dan juga pengujian bersama-sama dengan pihak PSSI. Beberapa catatan dan rekomendasi sudah kami laksanakan dan mungkin dalam waktu dekat akan ada peninjauan kembali dengan PSSI terkait dengan fasilitas dan infrastruktur yang ada di Jakarta International Stadium. Oke, sejauh ini bentuk komunikasinya seperti apa Mas Ari? Mungkin bisa dibeberkan di sini bentuk-bentuk komunikasi yang sudah dilakukan dan apa saja yang kemudian dibahas dalam komunikasi tersebut terkait dengan uji kelayakan dari JIS? Ya, salah satunya memang ada pemberitahuan ya, ada beberapa poin yang mesti kami penuhi terkait dengan teknis ataupun infrastruktur yang ada di dalam Jakarta International Stadium. Dan beberapa poin terkait dengan akses, pemain, parkir, dan lain-lain pada prinsipnya sudah kami jalankan dengan segala kelengkapan ya dan persyaratan baik itu teknis maupun teknis yang ada di venue Jakarta International Stadium. Berarti artinya sudah dijalankan kembali komunikasinya, sudah dilakukan juga ya Mas, berarti uji kelayakan lanjutan begitu? Ya, pada prinsipnya nanti akan ditinjau kembali ya persiapan yang sudah kami lakukan. Yang jelas kami menyiapkan baik mungkin venue Jakarta International Stadium tidak hanya untuk pertandingan kali ini ya dalam rangka FIFA Match Day, tapi ke depan agar fasilitas yang ada, ini fasilitas baru ya, yang ada di Jakarta ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan beberapa event ya. Memang ke depan itu akan banyak agenda-agenda untuk pertandingan-pertandingan dan tidak menutup kemungkinan untuk beberapa agenda internasional. Oke, sejauh ini hasil koordinasi dan komunikasi dengan PSSI, kapan akan dilakukan kembali uji kelayakan dan kapan hasilnya nanti akan diumumkan? Ya, insya Allah dalam waktu dekat ini Mbak Minggu akan depan di-follow kah, up Mas? kembali, akan dilakukan peninjauan ya, peninjauan kembali terkait dengan fasilitas dan juga infrastruktur yang ada di Jakarta International Stadium. Artinya sekitar minggu depan? Ya, ya. Oke, kita nanti tunggu ya bagaimana kemudian hasilnya begitu. Tapi dari hal tersebut, apakah kemudian nanti akan mempengaruhi keputusan awal yang menyatakan bahwa mungkin akan bisa diselenggarakan kemudian pertandingan keduanya tetap di JIS? Ada kemungkinan ke sana kah, Mas? Ya, pada prinsipnya kami sudah berusaha menyiapkan sebaik mungkin ya, karena JIS ini memang dari awal sudah dirancang dengan standar FIFA. Ini merupakan bentuk komitmen kami ya bahwa Jakpro ini akan menyediakan the best in class football stadium karena melalui peraturan gubernur nomor 14 tahun 2019 sebenarnya kami tidak hanya membangun bangunan stadionnya saja tapi kawasan olahraga terpadu ya di mana ada beberapa poin penting yang disampaikan dalam pergub, salah satunya bahwa JIS ini didesain dengan pemenuhan standar FIFA. Dan itu memang yang sudah dinyatakan oleh Jakpro juga ya Mas ya dan juga pihak JIS. Mungkin ini perlu kita bedah lagi gitu terkait dengan poin yang baru saja Mas Ari sampaikan. Bagaimana kemudian sebenarnya prosesnya kalau kita bicara sebelum rekonstruksi, saat pembangunan hingga kini bisa digunakan. Apa kira-kira hal-hal yang menyebabkan baru ada pernyataan dari PSSI yang menyatakan bahwa oh ternyata belum layak, masih ada beberapa poin-poin yang harus dipenuhi begitu untuk bisa ada di standar layak dari FIFA? Ya, kami Jakpro sangat
serius ya mempersiapkan baik itu dari sisi perencanaan maupun perancangannya, karena begitu kami mendapatkan amanah dari Pemprov DKI, dalam hal ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta, kami tak tanggung-tanggung ya, kami meng-hire konsultan yang memang sudah memiliki pengalaman maupun portofolio dalam membangun stadion-stadion standar FIFA di dunia, terutama stadion baru ya di Premier League maupun stadion yang memang akan digunakan di Piala Dunia Qatar 2022. Dan pada tahap perencanaan kami juga sudah menyelenggarakan ya workshop Road to World Class Stadium. Tak tanggung-tanggung kami juga mengundang langsung asesor dari FIFA untuk memastikan bahwa desain kami ini benar-benar comply dengan standar FIFA. Dan pada saat ini memang bangunan sudah selesai 100% dan siap dioperasikan. Insya Allah semua guidance yang ada di football stadium, technical recommendation and specification yang sudah diterbitkan FIFA, mulai dari aspek prarancangannya, kemudian aspek untuk ukuran lapangan, kemudian lighting, fasilitas yang harus ada di sebuah stadion standar FIFA, termasuk sampai hal yang menyangkut hospitality-nya. Nah, ini semua sudah kami persiapkan sebaik-baiknya. Harapannya bisa digunakan ya untuk mendukung beberapa pertandingan yang memang akan diselenggarakan under atau license FIFA. Iya, karena kalau kita lihat lagi ya Mas ya, ada sejumlah hal yang disoroti oleh PSSI. Setidaknya ada 3 hal, salah satunya adalah di mana sarana pendukung ini ya. Mulai dari daya tampung penonton dan juga dibandingkan dengan daya tampung parkir, akses stadion yang hanya 1 pintu, plafon rendah yang kemudian membuat bis tim atau bus tim ini harus berhenti di area umum dan hal-hal terkait dengan sarana pendukung yang dinilai belum layak sehingga JIS ini dinyatakan belum layak untuk menyelenggarakan FIFA Match Day begitu. Kalau tadi kan Mas Aris sudah menyatakan bahwa sebenarnya mulai dari perencanaan, pembangunan hingga kemudian saat ini sudah selesai rampung, ini semuanya sudah menurut dengan standar FIFA. Lalu pertanyaan besarnya, apa kemudian yang membuat ada perbedaan persepsi di sini di antara PSSI dan juga pihak JIS? Ya, tentu saja beberapa catatan tadi dari PSSI kami sudah menyiapkan ya dalam bentuk kemarin memang kami sampaikan secara resmi melalui pernyataan tertulis dan nanti akan dilakukan peninjauan maupun pengujian kembali terkait dengan penyediaan sarana perparkiran ya. Sebenarnya di sini sudah terdapat fasilitas kurang lebih sekitar 1.200 untuk lot parkir. Dan khusus untuk tamu VIP, VVIP memang kondisinya bebas ya dari akses pengunjung atau penonton umum. Kemudian untuk kaitannya dengan jumlah ya, kemarin kalau memang dirasa ada kebutuhan atau memang dirasanya di jumlah parkir di JIS ini terbatas, karena kami merancang bangunan Jakarta International Stadium dengan fasilitas parkir ini sebenarnya untuk kita seperti melihat beberapa presiden stadion kelas dunia ya, di mana sebuah kawasan stadion ini terintegrasi dengan sarana angkutan umum massal, dan kami mempersiapkan bangunan ini tidak hanya untuk tahun ini 2022, tapi jauh ke depan kami mengantisipasi perkembangan perkotaan ya, khususnya di wilayah Jakarta Utara. Bagaimana kawasan Jakarta International Stadium ini akan memberikan kontribusi positif dalam transformasi kota Jakarta ya, dan memberikan urban regeneration melalui penyediaan sarana olahraga berupa kawasan olahraga terpadu yang nantinya memang akan terintegrasi dengan sarana angkutan umum massal seperti yang sudah ada saat ini, dukungan atau layanan ya Transjakarta yang sudah masuk dari Harmoni ke JIS, Pasar Senen ke JIS, nantinya akan secara bertahap terhubung dari Warung Jati ke JIS, UKI atau Cawang ke JIS, dan juga Kebonjeruk ke JIS. Ini bentuk dukungan dalam penyediaan alternatif akses maupun sarana angkutan umum massal. Dan juga dari Disub juga sudah mengupayakan, ini sudah koordinasi dan kemarin sudah ada MOU dengan Kereta Api Indonesia
untuk penyediaan stasiun komuter lain. Ini posisinya persis di utara Jakarta International Stadium, jadi akan memberikan akses dan kemudahan ya bagi calon penonton yang akan menuju atau bubar ya setelah pertandingan. Dan juga kami juga Jakpro nantinya akan membangun LRT fase 2A yang akan terhubung atau terintegrasi langsung dengan Plaza Barat di area Taman BMW. Karena beberapa stadion di dunia ya, khususnya di beberapa negara yang sudah maju, kebiasaan orang menonton sepak bola itu jarang yang menggunakan kendaraan atau mobil pribadi. Mereka biasa berjalan kaki menuju stadion, kemudian mengoptimalkan penggunaan sarana angkutan umum massal seperti bus, seperti tram, dan juga sarana lain yang berbasis rel. Ini yang kami tekankan, karena semangat kami untuk membangun kawasan olahraga terpadu ini jauh-jauh hari sudah mempertimbangkan keberlangsungan dan keberlanjutan untuk sustainability kawasannya, bahwa kawasan ini sebagai sebuah kota yang modern perlu didukung dengan penyediaan integrasi sarana angkutan umum massal yang handal untuk mengantisipasi kebutuhan terutama dukungan aksesibilitas penonton yang akan menuju ke Jakarta International Stadium. Baik. Satu lagi Mbak, Ya. kami juga kolaborasi ya dengan Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Bina Marga yang akan membangun akses rem Papanggo ini yang akan menghubungkan dari jalan itu ya, Marta Dinata, menyisiri perimeter sisi selatan atau jalan tembus yang ada di Jakarta International Stadium. Dan saat ini alhamdulillah sudah berproses dan insya Allah target tahun ini dapat diselesaikan yang akan memberikan dukungan aksesibilitas ke Jakarta International Stadium. Oke, baik Mas Ari. Yang pasti satu hal yang juga ditunggu adalah bagaimana nanti hasil dari uji kelayakan lanjutan ya yang akan dilakukan oleh PSSI. Kita masih tunggu tadi informasi dari Mas Ari ini sekitar minggu depan dan juga mungkin ini juga berpotensi untuk membuka kembali peluang nanti pertandingan pada 27 September akan tetap diselenggarakan di JIS. Kita tunggu update-nya seperti apa. Terima kasih banyak atas informasinya pada sore menjelang malam hari ini. Mas Ari Wibowo yang merupakan PLT Project Director dari JIS. Sehat selalu Mas Ari. Terima kasih.